Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 yang beranggotakan saya sendiri, Muhammad Aris Wibowo, Via Isdahara, dan Fatihati Rizkia. Di sini kami akan menyampaikan beberapa materi mengenai tata cara mengoperasionalkan kamera, teknik pengambilan gambar, pencahayaan, dan gerakan kamera. Yang pertama, mengoperasikan kamera. Kamera merupakan salah satu aset penting dalam stasiun televisi, karena televisi merupakan sistem penyiaran audiovisual yang dapat menggambarkan kenyataan dan secara langsung dapat menyajikan peristiwa yang sedang terjadi pada setiap pemirsa dimanapun dia berada. Seseorang yang bertanggung jawab dalam pengambilan gambar tersebut disebut sebagai kameramen. Seorang kameramen harus memastikan bahwa tidak ada kesalahan saat ia mengambil gambar. Kameramen juga harus memastikan bahwa ia mengambil gambar yang fokus komposisi gambarnya, fokus dengan framing, pengaturan level atau tingkat suara yang sesuai, komposisi warna yang pas, dan mendapatkan momen yang terbaik. Seorang kameramen dituntut bisa untuk mengambil momen yang tepat saat produksi sedang berlangsung, sehingga tidak ada satupun momen yang tidak tersampaikan kepada pemirsa. Selanjutnya adalah teknik memegang kamera. Posisi tangan, sikut menekan tubuh, tangan kiri memegang kamera sambil jari-jari memegang grip zoom lensa. Seperti kita lihat pada gambar di samping, tangan kanan memegang bagian shutter kamera. Di sini tangan kanan berfungsi untuk mengatur setting kamera. Kedua siku menekan tubuh yang berfungsi agar kamera tidak banyak goyah karena ada tumpuan di badan. Selanjutnya adalah sikap tubuh. Sesuai dengan gambar di samping, sikap tubuh yang benar adalah berdiri dengan sebelah kaki sedikit berada di depan lainnya. Meskipun sederhana, teknik ini berpengaruh pada hasil rekaman. Cara ini akan meningkatkan kestabilan badan, sehingga Anda bisa berdiri lebih kokoh. Selanjutnya adalah teknik pengambilan gambar, yaitu sudut pengambilan gambar atau biasa disebut dengan angle. Yang pertama adalah high angle. High angle adalah sudut pengambilan gambar di mana posisi kamera lebih tinggi dari objek yang diambil. Yang kedua adalah normal angle. Normal angle yaitu pengambilan gambar di mana posisi kamera sejajar dengan ketinggian mata objek yang diambil. Selanjutnya adalah low angle. Low angle adalah sudut pengambilan gambar di mana posisi kamera lebih rendah dari objek yang diambil. Yang keempat adalah bird's eye angle. Bird's eye angle kurang lebih sama dengan high angle, namun dengan sudut ketinggian yang lebih ekstrim. Yang kelima adalah frog's eye angle. Frog's eye angle memiliki karakter angle yang sama dengan low angle, namun dengan tingkat kerendahan yang lebih ekstrim. Berikut adalah gambaran dari macam-macam angle kamera. Selain macam-macam pengambilan gambar atau angle, dalam teknik pengambilan gambar terdapat jenis-jenis shoot. Yang pertama adalah extreme long shoot. Extreme long shoot adalah framing yang sangat lebar serta sangat jauh dari objek. Pemandangan dan suasana sangat mendominasi daripada objek. Tujuan dari framing ini adalah memberikan kesan yang sangat luas dan untuk mengidentifikasi suasana lingkungan secara menyeluruh. Yang kedua adalah veil long shoot atau kerap disebut dengan VLS. VLS merupakan framing yang bertujuan untuk mengidentifikasi suasana yang ada. Cangkup VLS lebih sempit daripada extreme long shoot atau ILS. Namun framing ini masih terbilang sangat jauh dari objek
sehingga lebih banyak memperlihatkan suasana background dan lingkungan yang ada. Selanjutnya adalah long shoot. Framing dari long shoot ini menampilkan suasana pemandangan yang cukup luas tanpa kehilangan detail dari objek yang di-shoot. Objek terlihat secara penuh dari jauh dengan background yang masih mendominasi. Yang keempat adalah medium long shoot. Medium long shoot melakukan potongan pada objek. Meski begitu, suasana pemandangan masih lebih mendominasi. Pada objek manusia, biasanya ditampilkan dari atas lutut sampai ujung kepala. Shoot yang berpotongan tepat di lutut biasa disebut knee shoot. Yang kelima adalah medium shoot. Framing dalam medium shoot ini membuat keseimbangan antara objek atau foreground dan background, sehingga framing ini terasa seimbang dan cocok digunakan dalam segala situasi. Pada objek manusia, framing ini memperlihatkan dari atas pinggang hingga ujung kepala. Yang kedelapan adalah big close up. Big close up adalah framing yang mengambil detail objek pada wajah, memperlihatkan sudut yang lebih sempit sehingga menegaskan ekspresi yang begitu kuat dan jelas. Yang terakhir adalah extreme close up. Extreme close up menampilkan bagian detail anggota tubuh dari objeknya. Framing ini sangat dekat dan memperlihatkan detail dari salah satu bagian objek yang mengisi framing secara penuh. Materi selanjutnya mengenai pencahayaan. Pencahayaan dalam sebuah produksi acara televisi memiliki fungsi untuk mengontrol cahaya dan bayangan. Kedua hal tersebut diperlukan untuk menunjukkan bentuk dan tekstur wajah atau sebuah objek. Pencahayaan dalam produksi program televisi terdapat 3 dasar penempatan lampu atau 3 point of light, yaitu 1. Key light, penyinaran terarah utama yang jatuh pada suatu objek, menghasilkan bayangan yang kuat, memberikan tekanan pada segi yang menarik dari wajah objek dan memberikan dimensi. Ideal pemasangan key light adalah 30 derajat sampai 45 derajat secara vertikal terhadap objek. Lampu yang digunakan adalah jenis hard light dengan intensitas lebih besar dari lampu fill light namun lebih kecil dari lampu backlight. Lalu yang kedua ada backlight, cahaya dari belakang objek dengan arah kamera dan diatur hingga jatuh pada kepala dan bahu dari subjek. Penyinaran ini membentuk garis tepi dari bentuk subjek yang memisahkan diri dari latar belakang. Pencahayaan ini berfungsi sebagai pengesan akan adanya dimensi ketiga pada penempatan layar televisi yang sebenarnya hanya 2 dimensi. Ideal pemasangan backlight di belakang objek dengan sudut penyinaran sebesar 45 derajat sampai 60 derajat secara vertikal. Lampu yang digunakan adalah jenis hard light dengan intensitas lebih besar dari fill light maupun key light. Dan yang ketiga adalah fill light, cahaya yang digunakan untuk melunakkan bayangan yang dihasilkan oleh lampu key light dan lampu lainnya. Sumber cahaya dari fill light adalah jenis lampu soft light dengan intensitas lebih kecil dari backlight maupun key light. Idealnya fill light ditempatkan pada kedudukan antara 30 derajat sampai 45 derajat. Berikut contoh ilustrasi dari 3 point of light, yaitu backlight, key light, dan fill light. Materi selanjutnya mengenai gerakan kamera. Yang pertama ada pan. Pan atau panning adalah gerakan kamera secara horizontal ke kanan atau ke kiri, tanpa mengubah posisi kamera. Pan kanan adalah gerakan kamera horizontal dari kiri ke kanan, sedangkan pan kiri adalah gerak kamera dari kanan ke kiri. Lalu yang kedua ada tilt, atau tilting adalah gerakan kamera secara vertikal tanpa mengubah posisi kamera. Tilt up merupakan gerak kamera secara vertikal dari bawah ke atas, sedangkan tilt down adalah gerakan kamera secara vertikal dari atas ke bawah. Yang ketiga ada track atau dolly. Track atau tracking adalah pergerakan kamera mendekati atau menjauhi objek. Bila kamera mendekati objek tersebut dinamakan track in, dan jika kamera menjauhi objek tersebut dinamakan track out. Yang keempat ada grab, gerakan kamera secara lateral atau menyamping, yaitu berjalan sejajar dengan objek yang sedang berjalan. Dan yang terakhir ada arc, gerakan kamera memutar mengitari objek. Berikut kami sajikan ilustrasi mengenai gerakan kamera. Sekian presentasi dari kami. Atas kurang lebihnya mohon maaf dan terima kasih. Kami ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.